1258 jurusan manajemen. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bullying and hate speech. Belakangan ini banyak terjadi kasus kekerasan terhadap anak, tidak hanya di lingkungan keluarga, bahkan di masyarakat maupun sekolah. Pelaku dari tindakan tersebut juga bukan hanya dari orang dewasa, melainkan dari teman sebaya. Dan ironisnya, dampak dari kekerasan ini dapat berefek kepada kehidupan anak ke depannya. Bahkan ada beberapa anak yang mentalnya itu terganggu. Hal ini disebut sebagai bully. Nah, bully ini dalam bahasa Indonesia secara harfiah artinya ialah penggertak atau orang yang melawan orang yang lemah. Contohnya seperti memukul, menjambak, menghina, bahkan merendahkan orang lain juga termasuk bully. Sebagian masyarakat menganggap bahwa bully ini adalah hal yang sepele, sehingga tidak dilakukan secara tegas untuk menanggulanginya. Maka dari itu, hal ini dapat merusak kehidupan anak yang menjadi bully. Tidak sedikit anak yang merasakan dampaknya, bahkan beberapa anak memilih untuk mengasingkan dirinya dari dunia luar. Setelah dilakukan observasi, kami telah menemukan bahwa adanya korban bullying yang telah menjadi bualan teman-teman sebayanya. Memang kasus ini belum terlalu besar atau masih termasuk kasus skala kecil. Namun, jika kita menganggapnya hanya sebagai hal yang sepele, maka hal ini akan menjadi masalah yang besar untuk kedepannya. Oleh karena itu, di sini saya akan membahas tentang bullying dan hate speech. Untuk yang pertama, yang paling mendasar, kita harus mengetahui dulu apa itu yang dimaksud dengan bully. Nah, bullying itu artinya ialah seperti penindasan, perundungan, atau pengintimidasian, kekerasan, ancaman, atau paksaan, penyalahgunaan, atau mengintimidasi orang lain. Nah, menurut saya pribadi, bullying itu adalah tindakan pengintimidasian dari seseorang atau kelompok kepada orang lain yang lebih lemah dalam situasi yang tertekan. Jadi dia melakukan sesuatu kepada orang yang lebih lemah darinya, dan orang yang lebih lemah ini dalam situasi tertekan sehingga dia tidak bisa melawan. Nah, penyebab terjadinya bullying ini, kami menyimpulkan ada 4 penyebab bullying itu. Yang pertama ialah kurangnya rasa perhatian dari orang sekitar. Lalu dia ingin memiliki rasa ingin berkuasa. Adapun dari akibat dia sering berkelahi dan meniru dari kekerasan yang ada di film atau di game. Nah, jadi di sini dapat kita uraikan bahwa ketika anak ingin merasa berkuasa, ia akan menganggap orang lain itu lebih rendah darinya atau meremehkannya. Sehingga untuk situasi seperti ini, dia akan lebih mudah untuk membuli orang sekitarnya. Lalu dia merasa kurang perhatian dari orang sekitar. Nah, rasa kurang perhatian ini memang dapat memicu tindakan bullying karena ia seolah-olah ingin mencari perhatian dari orang sekitar, membuat onar, dan lain-lain. Sehingga dia melakukan bullying ini untuk mendapat perhatian yang lebih. Lalu, yang ketiga penyebabnya itu adalah adanya sering berkelahi. Nah, jika anak sudah sering berkelahi, otomatis dia sangat mudah untuk merendahkan orang lain atau menghina orang lain. Karena dia merasa dirinya lah yang paling hebat. Lalu yang keempat itu adalah meniru kekerasan dari film atau game. Hal-hal seperti ini sangat sering terjadi karena apa yang dilihat oleh anak, maka itulah yang akan dia lakukan. Lalu selanjutnya kita akan bahas tentang bentuk-bentuk dan macam-macam bullying. Nah, bentuk bullying itu secara umum ada 2, yaitu secara fisik dan secara psikologis. Kalau secara fisik itu dia berkaitan dengan yang fisik seperti memukul, menjambak, mencubit, menendang, bahkan berkelahi yang berkaitan dengan fisik itu termasuk bully. Lalu kalau yang psikologis ini dia lebih berkaitan dengan mental, seperti kita merendah-rendahkan orang lain, menghina orang lain. Itu termasuk bully secara psikologis karena kita mengganggu mentalnya. Lalu secara umum terdapat juga 4 jenis bully. Yang pertama secara fisik, yang kedua secara verbal, yang ketiga secara sosial, dan yang keempat itu secara cyberbully. Nah, cyberbully ini sangat marak terjadi pada saat ini. Baik, yang pertama akan saya jelaskan seperti bullying secara fisik. Itu sama seperti sebelumnya, yaitu bully yang terjadi secara kontak fisik, seperti dia memukul orang atau menghancurkan benda milik orang lain. Itu paling sering terjadi juga. Lalu yang kedua itu secara verbal. Nah, secara verbal inilah yang paling mudah, bahkan bully secara verbal ini yang menjadi dasar dari bully selanjutnya, karena ia bisa jadi dia seperti contohnya dia memberi nama julukan kepada temannya. Nah, ini termasuk bully yang sangat simpel tapi berdampak yang sangat riskan untuk kedepannya. Lalu yang ketiga itu adalah bully secara sosial. Contohnya tuh seperti satu grup dia menghasut untuk teman-teman yang lain untuk menjauhi temannya yang si B ini. Nah, itu secara sosial. Jadi dia saling menghasut untuk menjauhi temannya yang lainnya ini. Nah, cyberbullying ini berupa perbuatan yang dilakukan secara memanfaatkan elektronik. Nah, ini sering sangat dilakukan
melalui sosial media. Nah, ini juga kami temukan di dalam observasi bahwa banyak terjadi antara senior dan junior. Senior yang membuli junior melalui sosial media maupun junior yang mengutarakan kebenciannya dan membuli seniornya melalui sosial media. Nah, adapun dampak dari korban bullying ini secara positif dan negatif. Segala sesuatu yang terjadi pasti memiliki dua dampak tersebut, begitupun dengan bullying. Jadi yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu dampak negatifnya. Dampak negatif dari bullying yang pertama ialah seseorang yang menjadi korban bullying, ia akan merasa gangguan mentalnya seperti ia merasa risih, gelisah, bahkan ia sulit tidur. Karena ia sebagai korban bullying pasti ia merasa tidak nyaman lagi. Lalu yang kedua itu adalah adanya gangguan pada fisiknya atau rasa sakit yang ia rasakan apabila terjadi kontak fisik secara bullying itu. Seperti ia sakit perut kah, sakit tangan, otot, atau lain sebagainya yang gejala-gejala yang meliputi berkaitan dengan fisik. Lalu yang ketiga itu adalah rasa tidak aman saat berada di lingkungan sekolah. Karena ia mendapatkan tindakan bully ini mungkin di lingkungan sekolah. Nah, sehingga saat ia berada di sekolah, ia akan merasa trauma akan kejadian bullying akan terjadi kepada dirinya lagi. Lalu yang keempat itu adalah penurunan semangat belajar dan prestasi akademis. Ini sangat pasti terjadi karena apabila anak yang menjadi korban bullying, ia pasti sudah sangat tidak merasa nyaman lagi di sekolah sehingga ia tidak memiliki semangat untuk pergi sekolah, bahkan untuk prestasi akademisnya juga. Lalu yang terakhir itu adalah mungkin ia bisa melakukan sifat kekerasan. Nah, sebagian anak mungkin memiliki rasa dendam terhadap bullying yang ia dapatkan, sehingga dia memiliki rasa ingin membalaskan bullying ini terhadap orang lain. Dan ini akan berakibat kembali kekerasan. Jika hal ini terjadi terus-menerus, maka bullying ini tidak dapat dihentikan karena ia akan menjadi satu circle yang terus terjadi berulang-ulang. Lalu yang kedua, itu adalah dampak positif dari bullying. Nah, dampak positif dari bullying ini, yang pertama adalah lebih kuat dan tegar dalam menghadapi masalah. Jadi, ketika kita dibully, kita dapat merasa kita harus lebih kuat dan tegar dalam menghadapi masalah itu. Lalu yang kedua, termotivasi untuk menunjukkan potensi agar tidak direndahkan orang lain lagi. Jadi semisalnya kita diolok-olok atau ejek oleh teman, maka kita seharusnya berpikir lebih positif dan kita harus menunjukkan ke teman bahwa kita memiliki potensi diri, kita semua memiliki kelebihan masing-masing, sehingga kita pasti bisa menunjukkan kepada orang lain. Nah, yang ketiga itu adalah termotivasi untuk mengintrospeksi diri. Nah, ketika kita mungkin dibully oleh orang lain, kita juga harusnya mengintrospeksi diri kita. Apa sih yang salah dari kita? Apa yang membuat kita sebagai bahan bully oleh teman-teman lainnya? Sehingga kita harus memperbaiki diri kita lebih baik. Dan dari dampak yang telah dijelaskan tadi, kami juga membuat beberapa solusi yang mungkin dapat mengatasi kejadian bully ini. Yang pertama adalah memberikan perhatian lebih kepada anak atau siswa-siswi dan memperhatikan lingkungan pergaulannya itu. Karena anak ini akan mudah terpengaruh oleh lingkungan pergaulannya, sehingga kita harus berada di lingkungan pergaulan yang baik. Lalu yang kedua, mengalihkan emosional remaja pada hal-hal yang positif. Karena seperti kita ketahui bahwa di saat umur yang remaja ini sangat rentan terhadap dia tuh mudah terbawa pengaruh oleh orang sekitarnya, sehingga kita harus mengalihkan emosional yang labil itu kepada hal-hal yang positif. Lalu yang ketiga itu adalah mengisi waktu luang dengan berorganisasi dan berteman dengan teman-teman yang mengajaknya kepada kebaikan. Untuk di usia remaja itu tentunya ia banyak memiliki waktu luang, dan di saat itu ia seperti mencari jati dirinya. Akan lebih baik jika kita menyarankan dia untuk mengikuti organisasi dan berteman dengan teman-teman yang mengarah kebaikan. Lalu yang keempat adalah apabila terjadi bully, maka segera laporlah kepada pihak yang berwajib. Misalnya terjadi bully di sekolah, maka kita harus segera melaporkan kepada wali kelas ataupun kepada kesiswaan. Lalu yang kelima adalah apabila terjadi bully, maka dengarkanlah permasalahannya secara baik. Kita harus mendengarkan masalah dari kedua pihak, jangan hanya sepihak, karena hal ini yang akan menjadikan miscommunication. Jadi permasalahan sebenarnya itu tidak dapat terungkap kalau kita hanya mendengar sebagian pihak. Kita harus secara mendetail mendengar apa penyebab dari bullying ini. Lalu yang keenam adalah tingkatkan keberanian dan percaya diri. Nah, kita harus berani dan harus percaya diri terhadap potensi yang ada di diri kita, karena setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga kita harus mampu memberanikan diri dan percaya diri. Dan yang terakhir adalah membentuk lingkungan sosialisasi yang baik. Nah, seperti yang telah saya jelaskan juga pada sebelumnya, apabila kita bergaul dengan orang yang baik dan berada di lingkungan pergaulan yang baik, maka itu akan berdampak baik juga kepada diri kita. Begitu juga dengan sosialisasi yang baik. Nah, setelah dari uraian yang telah saya sampaikan, selanjutnya saya akan menampilkan beberapa cuplikan video tentang sosialisasi kami di SMK Negeri 2 Batam. Secara fisik ini, tindakan ini melibatkan kontak fisik antara pelaku dan korban. Tentang saya serahkan kepada saya. Selamat pagi semuanya. Baiklah,
hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dari video ini dapat menjadi manfaat untuk kita semua dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga untuk kasus bullying ini dapat diatasi secara baik dan dapat mengurangi angka bullying di Indonesia. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.